Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailani Nuril Izzah dengan NIM 230108110034 akan melakukan presentasi dengan bab masyarakat Islam zaman Nabi Muhammad SAW guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pertama, saya akan menjelaskan kondisi masyarakat Islam di Arab ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah merupakan tempat yang dipandang suci oleh seluruh bangsa Arab. Kota Mekah sejak awal sudah mendirikan sistem pemerintahan. Ada 3 suku yang memimpin kota Arab pada saat itu. Yang pertama, yaitu suku Amalikoh, yaitu suku yang ada sebelum zaman Nabi Ismail. Yang kedua ada suku Khuza'ah, dan yang ketiga ada suku Zurhum. Suku Khuza'ah mengambil alih Mekah dari suku Jurhum dan mendirikan Darun Nadwah, yaitu tempat untuk bermusyawarah bagi penduduk masyarakat di Mekah. Masyarakat jahiliyah sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah masyarakat pagan yang nomaden. Yang kedua yaitu mereka yang meyakini adanya Tuhan, tetapi mereka tidak menafikan keberadaan kelompok lain. Yang ketiga ada masyarakat pagan yang menetap. Perubahan bangsa Arab jika dilihat dari segi budaya. Yang pertama, bangsa Arab yang semula sangat gemar melantunkan dan mendengarkan syair-syair para penyair di pasar ukas, pada zaman Islam mereka asik membaca Al-Quran pada siang dan malam hari. Yang kedua, terhapusnya sistem permanen, karena dalam Islam semua orang memiliki hak yang sama. Yang ketiga, kebiasaan meratap yang sering dilakukan pada masa jahiliyah mereka pergi, karena dalam Islam telah melarang perbuatan meratap. Selanjutnya, pada zaman Islam pun bangsa Arab juga telah mengubah kebiasaan mereka yang suka membunuh anak perempuan yang baru lahir menjadi lebih menyayangi kepada anak perempuan. Selanjutnya, adanya pengaturan terhadap pernikahan, sehingga kebiasaan mengawini janda bekas ayah yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pun hilang. Dampak perubahan peradaban masyarakat Madinah pada zaman Nabi Muhammad. Yang pertama, terjadi pergeseran dari masa yang tidak bermoral menuju moralitas yang beradab, yang didasari oleh asas-asas yang diciptakan oleh Nabi Muhammad di bawah bimbingan wahyu. Yang kedua, pembangunan Masjid Nabawi yang menjadi simbol strategi dakwah pertama, serta menjelma sebagai pusat peribadatan, pendidikan, dan pemerintahan, serta tempat pemilihan khalifah dan diskusi umat. Selanjutnya, perubahan tatanan sosial Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Rasulullah juga menghapus sekat-sekat kesukuan dan membentuk solidaritas yang kuat di antara umat muslim, sehingga mereka saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan termasuk tempat tinggal dan tempat ibadah. Prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan masyarakat Madani. Yang pertama adalah sistem mu'akhah, yang kedua adalah ikatan cinta, yang ketiga adalah ikatan iman, dan yang keempat adalah persamaan si kaya dan si miskin, lalu yang terakhir adalah toleransi umat beragama. Lalu Nabi Muhammad juga melakukan sistem ekonomi yang diterapkan di kota Madinah. Yang pertama, prinsip-prinsip Al-Quran sebagai pedoman. Yang kedua, integrasi kehidupan ruhiyah dan jasmaniah. Yang ketiga, solusi dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan sumber pendapatan negara, pengelolaan harta rampasan perang. Yang terakhir adalah strategi pembentukan masyarakat Madani oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah pendirian masjid sebagai pusat kegiatan. Yang kedua adalah pentingnya keselamatan dan kesejahteraan bersama. Yang ketiga adalah persaudaraan sejati. Yang keempat